Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kewirausahaan. Di sini kami akan menjelaskan materi bisnis plan kami dari minuman bola jeli pada kemasan. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Sylvia Latifatul Haifah, ada Yesi Purnamasari, ada saya sendiri Mutia Triapsari, dan ada Risma Irsad Tiriwanti. Yang pertama untuk pendahuluan, materi pertama akan dipaparkan oleh Risma Irsad Triwanti. Lalu ada materi kedua yaitu akan dipaparkan oleh Saudari Silvi. Lalu ada materi ketiga yang akan dipaparkan oleh Yesi Purnamasari. Lalu ada materi terakhir dan sekaligus penutup dari saya sendiri yaitu Mutia Triapsari. Langsung saja kepada Saudari Risma Irsad Triawanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bab 1 terkait minuman es bola jeli sebagai minuman jajanan yang bergizi dan menyehatkan. Yang pertama, minuman merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Tujuan utamanya dari minuman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan, selain juga sebagai pelepas dahaga. Keinginan konsumen akan minuman tidak hanya sekedar air saja, tapi juga menginginkan minuman yang memberi kenikmatan dan kesegaran. Minuman bola jeli ini salah satu minuman yang sangat populer di kalangan anak muda. Minuman ini berbahan dasar susu bubuk dengan topping agar-agar dan buah-buahan yang dicampur dengan biji selasi. Minuman ini memiliki rasa dan merek yang beragam, serta mempunyai harga yang terbilang murah. Minuman yang sedang populer ini selain memiliki rasa yang digemari oleh masyarakat, memiliki efek yang baik untuk tubuh. Minuman ini tanpa menggunakan pemanis buatan. Penggunaan pemanis buatan pada minuman boba akan meningkatkan dampak yang buruk bagi kesehatan yang ditimbulkan dari kandungan gula yang terdapat tersebut. Penggunaan pemanis sintetis dalam bahan tambahan pangan juga sering sekali digunakan oleh industri makanan maupun minuman. Adapun dari tujuan proposal ini, yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan minuman bola jeli ini. Yang kedua yaitu untuk mengetahui manfaat mengkonsumsi minuman bola jeli. Yang terakhir untuk mengetahui strategi apa saja untuk memasarkan minuman bola jeli ini. Adapun manfaat dari program minuman bola jeli ini yaitu dapat membuat minuman yang lebih sehat dan steril, dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan kemandirian dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu ada luaran yang diharapkan dari proposal bola jeli ini, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Es bola jeli buah merupakan gabungan kelezatan dan kesehatan di dalam satu gelas dengan beragam pilihan buah yang dapat digunakan. Inovasi dalam penyajian es bola jeli buah tidak ada habisnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 itu sendiri. Bab 2 itu tentang gambaran umum rancangan usaha. Next. Next. Yang pertama adalah kondisi umum lingkungan usaha, yaitu minuman jajanan yang kurang baik bagi tubuh kita semakin berkembang dan menarik minat konsumen.
perlu adanya minuman es jajanan yang lebih sehat dan lezat. Ini dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi usaha minuman es bola jeli untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menggunakan bahan dasar susu bubuk dan buah-buahan dapat menarik konsumen bahwa minuman ini lebih sehat dan lezat dibandingkan dengan minuman lain yang terlalu banyak mengandung pemanis buatan. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum produk. Minuman es bola jeli ini merupakan jajanan yang cocok untuk anak muda yang lebih bergizi dan lezat, yang lebih aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Berikut adalah gambaran umum tentang produk minuman es bola jeli, yaitu bahan utama yang digunakan adalah minuman es bola jeli ini biasanya bahan utamanya susu bubuk, agar-agar, buah-buahan, kemudian bahan-bahan ini diolah menjadi satu, dicampurkan dan diaduk. Kemudian ada kandungan gizinya yaitu berupa susu bubuk mengandung vitamin A, C, E, zinc, tembaga, dan selenium. Kemudian konsumsi vitamin A, C, E, zinc, tembaga, dan selenium yang cukup dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh. Buah-buahan yang mengandung sumber vitamin, mineral, dan serat pangan, sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Kemudian yang ketiga ada potensi dan segmen pasar. Potensi pasar minuman es bola jeli terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya jajanan minuman yang lebih sehat dan steril. Selanjutnya, kemudian di sini ada analisis SWOT ataupun kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya yaitu bola jeli ini cocok diminum dan aman dikonsumsi untuk anak kecil, variasi menu bagi orang yang sedang mencari jajanan minuman yang lebih lezat dan bergizi. Kemudian kelemahannya, produsen minuman es bola jeli menghadapi pasar yang relatif kecil, kemudian karena semua orang tertarik dengan pilihan minuman lain yang sudah viral dari lama. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap bahan-bahan yang dapat memengaruhi harga dan ketersediaan. Selanjutnya, yang ketiga ada kesempatan. Yang pertama ada perkembangan jajanan minuman es bola jeli ini semakin populer. Yang kedua adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap minuman es bola jeli. Yang terakhir ada ancaman, yaitu persaingan yang ketat dari produk minuman boba dan minuman es bola jeli. Selanjutnya, di sini ada gambaran profit dan analisis usahanya. Jadi biaya tetapnya itu sebanyak 762.000, sedangkan biaya variabelnya sebanyak 530.000, sehingga jika ditotalkan menjadi 1.292.000. Kemudian ada diasumsikan payback periodnya itu selama 0,9 bulan. Lalu RC rasionya adalah 1,5, maka usaha ini layak dilanjutkan. Terima kasih, sekian. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan minuman es bola jeli. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu untuk pelaksanaan dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Yang kedua, tempat produksi bola jeli ini di Kampung Tampalaya, RT 4, RW 4, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tempat untuk penjualan minuman es bola jeli biasanya dijual online atau di pasar kuliner Mambo, di bazar, dan festival sekolah. Next. Tahapan pelaksanaannya, pelaksanaan yang pertama ada tahap praproduksi, yang kedua tahap pembuatan bola jeli, yang ketiga ada tahap pemasaran es bola jeli ini, yang terakhir ada mentoring dan evaluasi. Next.
eh, praproduksi. Pada tahapan ini dapat melakukan survei ke lapangan mengenai lokasi penjualan, bahan baku, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan proses kegiatan produksi, serta menentukan model kemasan yang akan dipakai untuk produk minuman es bola jeli ini. Next. Cara pembuatan minuman es bola jeli ini yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu masukkan Nutrijel, gula, dan air, lalu tuangkan setelah masak, tuangkan ke cetakan, eh, lalu diamkan hingga beberapa menit. Masukkan ke dalam kulkas sampai eh, jeli tersebut mengeras. Yang kedua, kemudian buat bahan kuah susu, larutkan creamer dengan air panas, aduk hingga merata, lalu setelah merata tambahkan susu kental manis. Yang ketiga, untuk biji selasi bisa direndam dengan air dingin. Dan yang terakhir, setelah semua bahan terbuat, untuk penyajian tata bola jeli di wadah, beri biji selasi, es batu, lalu siram dengan kuah susu yang telah dibuat. Next. Strategi pemasaran. Strategi dengan berbagai media pemasaran di antaranya yang pertama melakukan pemasaran melalui media sosial dan online shop dengan membuat official akun. Yang kedua, mendirikan stand di event seperti festival dan bazar pada acara yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Yang ketiga, mendirikan stand di pusat kuliner seperti Pasar Mambo, secara konsumen di semua kalangan usia. Next. Yang terakhir ada mentoring dan evaluasi. Mentoring dan evaluasi dilakukan setiap kali akan berjualan dan sesudah berjualan. Mentoring dilakukan ketika akan berjualan untuk mengurangi terjadinya kegagalan ataupun adanya kekurangan ketika berjualan. Dan evaluasi ini dilakukan setelah berjualan untuk melihat sejauh mana penjualan ini berkembang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Biaya dan jadwal kegiatan pada minuman bola jeli. Yang pertama ada anggaran biaya. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi minuman es bola jeli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan sudah disebutkan di bab ketiga ya. Nah, untuk jumlah perlengkapan yang diperlukan ada 762.000, terus ada bahan pakai habis 530.000, perjalanan 250.000 atau transportasi dan lain-lain 500.000 seperti listrik ataupun keperluan lainnya. Untuk jumlah semuanya ada 2.042.000. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dilakukan selama 4 bulan. Yang bulan pertama ada persiapan alat, bahan, dan tempat produksi. Pada bulan kedua sampai bulan ketiga dilakukan pelaksanaan program produksi, promosi, dan pemasaran. Lalu pada bulan terakhir, bulan keempat, evaluasi usaha dan penulisan laporan akhir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.